Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ya, izin kenalkan sebelumnya, saya Adi Segara kali ini sebagai host ya untuk membawakan memandu webinar, pre-webinar terkait dengan desain grafis ya, nanti berbasis juga AI. Jadi saya mau kenalkan dulu ya, kami dari Harmoni. Harmoni ini dulunya komunitas ya, komunitas praktisi di bidang multimedia, sekaligus juga memang diminta di beberapa perguruan tinggi untuk mengajar ya di bidang multimedia. Dan terkait dengan Harmoni, kita berada di dalam bentuk PT sekarang ya, terkait dengan konsultan ya untuk training dan untuk project multimedia. Yang kita lakukan diantaranya adalah untuk creative learning-nya ya, untuk bidang-bidang baik corporate maupun reguler, untuk creative AI, UI UX, infografik, ya, graphic design, motion graphic, video content, ya, content writer, graphic design, presentation design, creative branding, visual identity ya, banyak sekali di sini sampai dengan packaging, augmented reality, game design, digital marketing, 2D animation, 3D animation dan seterusnya. Mungkin nanti akan berkembang lagi ya. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa eh, partner ya, baik dari lembaga pendidikan, perguruan tinggi, eh, dan juga beberapa untuk training yang kedepannya baik dari bidang. Oke, masih terlihat ya teman-teman ya. Mungkin agak lambat di sini. Ada gangguan sedikit. Masih terlihat teman-teman sekalian? Masih Pak, masih. Oke ya, oke, thank you. Ini mungkin agak sedikit lambat di sini. Nah, ini ada juga beberapa lembaga ya, baik pemerintah atau BUMN ya, yang terkait mungkin di beberapa pelatihan gitu ya. Oke, dan ya malam ini kita punya bintang tamu ya, saya kenalin aja di sini. Namanya Pak Sujendro Heri, yang tadi beberapa sudah ada mahasiswanya kayak dari SSR ya, di Cibubur ya, nggak salah ya. Oke, ini Pak Jendro, ini pengalamannya lebih dari 25 tahun ini ya di bidang kreatif multimedia, ya pengalaman juga bekerja di background pendidikan di seni rupa desain di KIP Semarang dan juga komunikasi di Interstudy. Jadi beliau juga di bidang kreatif ya. Nah, ini untuk bidang-bidang keahliannya saya bingung bacanya dari mana nih, karena banyak banget gitu ya. Tapi intinya memang beliau konsis dengan bidang eh, multimedia ya, art visual ya, dan berkaitan dengan bidang kreatif lah ya gitu. Di beberapa kerjaannya sebelum bersama saya bergabung di sebagai co-founder di Harmony ya untuk di Kompas Gramedia, ini beliau sangat lama ya, sekitar 20-an tahun gitu ya. Kemudian juga di beberapa apa namanya platform edukasi ya, kemudian sebagai kreatif production juga ya, pengalaman sekali dan pengalaman mengajar juga cukup banyak di Instadi, di Paramadina, di Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian mungkin yang baru di SSR Pak ya. Kemudian untuk training-trainingnya juga ini juga berbagai macam tempat ya dan bidang tentunya ya, bidang-bidang yang sifatnya kreatif multimedia. Ini kalau saya bacakan satu-satu nanti nggak selesai nih orang gitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, jadi nanti di dalam eh, webinar kali ini kita akan coba eh, membahas mengenai, Pak Jendro akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan eh, kegiatan kreatif ya, terutama di graphic design visual ya.
dan tema pada judul malam ini juga juga sangat apa namanya, kalau saya boleh munculkan dulu sebentar ya. Jadi ini ya, desain instan bukan desain asal jadi ya. Kuasai AI tools untuk visual maksimal. Jadi teman-teman sekalian, banyak AI tools yang digunakan tapi ternyata belum maksimal, malah jadi kacau. Ya, bukan kasih solusi malah jadi kacau. Nah, itu artinya bahwa harus punya knowledge, harus punya kemampuan bagaimana memverifikasi AI yang kita hasilkan sebagai alat bantu, kemudian menjadi sebuah produk visual yang bernilai gitu ya. Jadi mempunyai makna gitu ya. Jadi ini materinya, ini nanti akan dibahas sedikit Pak Jendo tentang prinsip desain mungkin ya, penerapan dengan AI, bagaimana juga dengan eh, dasar komunikasi dan seterusnya. Tapi banyak kan nanti ke ini ya, ke apa namanya, ke prakteknya juga gitu. Mungkin itu teman-teman sekalian, Pak Jendro, eh, untuk menghemat waktu, sebentar saya coba cek dulu. Oke, nggak apa-apa. Pak Jendro, silakan untuk menghemat waktu, langsung saja Pak Jendro, silakan. Oh ya, teman-teman sekalian, sebelumnya nanti di tengah-tengah, mungkin kalau ada pertanyaan akan saya batasi di nanti di setiap pertengahan sesi ya, dan juga di akhir, dan juga nanti ada sedikit feedback form. Silakan Pak Jendro. Baik, terima kasih Pak Adi Segara. Beliau adalah sahabat saya dalam kreatif sampai berpusing-pusing, bahkan bukan hanya itu aja, sampai makan menyampaikan mudah. Kita lebih baik sharing pengalaman, sharing mengenai aktivitas kita di dunia kreatif. Itu seperti apa sih kita harus mensikapi. Mohon izin saya izin share screen saja dunia desain dengan kekuatan AI. Ya, di sini mungkin kita tidak langsung kenapa harus AI, tapi kita harus memahami dasar-dasar kreatif seperti apa. Ini berdasarkan pengalaman yang tentunya juga akan menjadi proses yang bagus ya ketika kita tidak semata memakai AI, karena sampaikan Pak Adi bahwa ketika AI penerapannya kurang tepat, maka hasilnya pun satu kurang sesuai dengan klien atau kita sendiri. Kemudian pencarian agar tepat pun ternyata juga tidak sebentar, kira-kira semacam itu. Nah, ini kita dasari dulu, harus memahami dulu dari dasar semacam itu. Dan target klien bikin bisa apa ya? Ini bisa kita ya tidak melulu dengan ini, tapi kira-kira eh, produk kita mau diarahkan kemana ini? Remaja, dewasa, cewek, kemudian matang atau anak-anak. Nah, ini akan berkaitan dengan nanti berkaitan dengan pewarnaan, berkaitan dengan pilihan kata-kata, kira-kira semacam pesan message. Nah, ini kan kita nanti akan coba ya. Tapi sebelum ke sana, ini apa ya? Yang sekarang banyak dipakai dalam GPT atau apapun, memang tidak semata-mata ya udah langsung pokoknya coba aja dulu. Ya enggak juga gitu sih ya. Ini kita berbeda sama apa Tokopedia. Coba aja dulu. Nah, enggak, nanti kita samakan dengan asumsinya yang kreatif. Hierarkinya juga perlu kita sadari, perlu kita pahami elemen-elemen desain tadi kita sudah sampaikan ya. Keseimbangan teks dan gambar mendukung dan informasi. Ya, ini jelaskan secara sedikit teori dulu. Oke, kesederhanaan desain. Nah, ternyata membuat hal yang sederhana itu ternyata memang perlu proses ya. Kadang ketika semua pengen masuk, wah itu akhirnya sesalah ya. Segala sesuatu yang baru mungkin aja begini terjadi nanti akan pengap, makin penuh sesak, baik mungkin informasi teks atau mungkin gambar. Nah, kira-kira semacam itu. Konsultasi visual, warnatografi, stipografi, ikonografi. Nah, pemain pun sebetulnya teman-teman juga bisa nantinya akan nanti akan kita coba ya. Pemilihan warna kayak gimana sih?
Nah, nanti kita manfaatkan AI itu nanti kita bisa bisa membantu kita lah, kira-kira semacam itu. Jadi milih warna ya milih warna, tapi memang tidak menjadi menjadi lebih penting lah ya. Nah, kita dalam membuat desain itu seringkali warna itu selalu di belakang. Udah semua kita coba aja dulu. Bukan coba, kita misalnya tulisan ya, kreatif desain. Udah, kita tulis dulu warna belakangan. Mengapa? Seringkali ketika warna itu namanya warna itu juga menggoda. Nah, menggoda, maka terjadi sama tergodanya dibanding kita berproses. Nah, kira-kira semacam itu. Hal yang menggoda itu jangan sebaiknya kita akan di depan. Contoh saya ini sederhana ya. Ini berdasarkan berdasarkan cerita-cerita kita, tapi pengalaman keunikan ya. Ketika apa ya? Pernah satu satu event itu pelatihan tentang makeup. Nah, kebetulan yang di audiennya kebanyakan ibu-ibu. Nah, semua proses kita sampaikan, giliran milih lagu. Nah, ternyata kita hanya menyampaikan lagu. Ternyata itu lebih lama daripada proses editnya. Nah, itu yang bikin pusing kita. Nah, sama dengan desain juga gitu. Warna ketika kita munculkan dahulu, yang terjadi, kayaknya nggak bagus deh. Coba ganti yang ini. Yang terjadi desain belum selesai, warnanya udah ganti-ganti, kayaknya sampai deadline nggak selesai juga repotnya ya. Kalaupun selesai, ya udahlah, gini lah, udah jadi. Nah, itu hati-hati ya, menekankan kontras, warna dan seterusnya, kesukaan ya. Nah, kita lewatinya, karena memang ini dalam hal ketemu memang 10-11 ini menjadi penting ya, tapi kita lewati aja. Oke. Baik, ini kemudian oh, jadi itu maka menyimpulkannya sendiri jadi bias kira-kira gitu. Ternyata ada pertanyaan kunci atau mungkin bagian-bagian yang menjadi penting sehingga nanti ketika dihasilkan itu jadi lebih lebih pas lah kira-kira gitu ya. Tidak asal nanya itu, nanya lagi, nggak selesai. Walaupun bisa jadi jawaban itu betul, tetapi ketika dimanfaatkan untuk desain, ternyata kurang pas. Nah, kira-kira seperti itu. Ini menggodai dilihat tidak struktur. Nah, ini tidak struktur itu kita apa ya, istilahnya udah hantam kromo deh. Masukin, nanya macam-macam, masukin. Nah, nanti hasilnya juga kayaknya nggak pas deh. Nah, itu kan bahaya. Ya. Ini buatkan desain oke. Nah ini oke baik. Ini contoh prom ya. Nanti kita akan coba. Sekarang kita lanjutkan dulu perangkat desain. Nah, desain. Baik. Di sini ada yang namanya nanti kita akan coba ya mengoperasikan perangkat lunak. Sebetulnya banyak sih ya. ChatGPT, BrainCrowd, kemudian AI. Ini banyak ya. Nanti kita akan coba. Kita yang sederhana aja kita akan coba. Kemudian sebentar kita cek. Baik. Sebelum menciptakan karya desain yang nanti kita mainkan JTB, sementara ada yang tanyakan, monggo silahkan. Mungkin yang dari Oke, awal-awal. baik teman sekalian, ya ini pengantarnya ya, singkat padat padat ya. Oke teman-teman sekalian, ada yang sampai sini ada yang mau tanyakan dulu terkait dengan materi yang sejauh ini sudah diberikan. Silakan kalau ada, bisa juga disampaikan dalam bentuk chatting ya teman-teman sekalian. Kalau memang tidak ada, kita kayaknya lanjut aja dulu Pak. Oh, baik, baik, Maka baik. Pak, Ya, ya, silakan ya, Pak. baik, terima kasih Pak Adi. Ya, oke. Nah, kita kembali lagi, kita akan memanfaatkan sebelum ke brand crowd atau iLogo ya. Kita akan ChatGPT ya. ChatGPT. Ini yang paling sering kita gunakan atau sering kita apa ya? Coba ya. Tetapi ketika membuat desain itu ternyata memang asal perintah, bukan ada urutan yang tentunya memudahkan kita sudah terbayang hasil jadinya. Nah, kira-kira gitu.
Oke, ini sekarang kita langsung ya. Semangkok soto, nah ini ada ya. Semangkok soto. Nah, pastikan ini kayak misalnya ini teman-teman saya di mana? Kompas ya, teman-teman saya. Sekarang terus terang aja memang serba pusing dia. Mengapa? Karena semua visual hasil foto itu bisa dilakukan oleh AI. Nah, saya pencarian foto Google. Ini kebetulan asal ngambil aja sih. Asal ngambil aja dari Google. Nah, kemudian yang di bawah itu saya menggunakan prompt lengkap. Semangkak soto Semarang. Ya, kebetulan saya dari Semarang. Kuah bening yang munggah selera. Di atas meja kayu makan tradisional satu hujan turun. Ini sebetulnya saya agak agak potong. Kemudian terdapat potongan irisan tomat, jeruk nipis, irisan daun bawang. Semakin lengkap, AI semakin mudah men- menuruti perintah kita, kira-kira semacam itu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman buatkan foto soto gitu, maka yang terjadi kacau. Kadang-kadang ada jari jari tangan itu nongol, kemudian mungkin ada mangkoknya itu mungkin tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, kira-kira semacam itu. Menggunakan ChatGPT untuk desain itu tentunya memang semakin lengkap, semakin bagus. Ya, ada objeknya itu kita jelaskan detail, kemudian keterangannya objek, ya kayak bahasa Indonesia saja, ada objek itu apa, kulinernya, kemudian keterangannya itu detail, kemudian suasananya perlu kita tambahkan secara lebih lebih detail. Ya, kira-kira gitu. Ya, oke, nanti kita akan coba. Nah, ini sesuai ini, Soto Semarang. Ya, barangkali ini fotografer profesional ya. Nah, cuman kan kurang menggoda ya. Nah, inilah yang menjadi keuntungan kita yang memang belajar AI. Kita bisa bisa sedikit potong kompas ya. Artinya tidak perlu menjadi fotografer, tetapi kita bisa menghasilkan hasil foto yang tentunya bisa menjadi nilai jual buat kita. Kira-kira semacam itu. Ya, tanpa mengabaikan job desk fotografer ya. Tapi ini fakta yang terjadi bahwa dengan adanya AI ini sangat membantu. Jadi bukan berarti teman-teman itu, saya nggak belajar fotografer dah. Saya langsung nggak juga sih. Saya sendiri memang meskipun saya memandangkan AI, saya juga memang hobi fotografi. Dan itu fotografi ini sepertinya punya wilayah rezeki sendiri lah, kira-kira semacam itu. Ya, oke, baik, saya lanjutkan dulu. Nah, oke. Sekarang kita akan praktik ya. Kita akan praktik. Mohon izin sebentar nih. Stop saya dulu. Coba. Saya stop saya dulu. Oke, ini saya akan praktik menggunakan ChatGPT. Ya, oke. Nah, untuk apa ya? Untuk nantinya untuk visualnya, kita akan menggunakan ChatGPT. Tapi untuk logo, untuk teks dan lainnya kita akan menggunakan AI yang lain, ya. Karena gini, kita per tematik ya, kita kuliner, kita kafe atau apapun, kita akan manfaatkan visualnya dulu. Biasanya gini, kalau di brief itu tadi kita sampaikan, brief itu kan biasanya diskusi apa yang diinginkan klien kepada kita, ya. Nah, di situ, Mas, saya ingin fotonya ada di atas meja meja kayu ya. Nanti ada gelasnya putih. Nah, kalau kita fotografi pasti akan menyiapkan berbagai macam pernik ya. Nah, wardrobe kita siapkan. Nah, sekarang ada AI ya, sudah kita tampung aja dulu, tampung dulu. Oke, baik. Ini kita langsung ke ChatGPT. Mudah-mudahan sih, nah, lebih baik ChatGPT. Nah, ini persoalannya nanti kalau misalnya sedikit agak lama, ini karena memang apa ya? Ini problemnya ada di jaringan sebetulnya, bukan dari yang ChatGPT. Oke, baik. Nah, di sini ada ChatGPT. Oke, Silakan di-share dulu Pak Jendro.
Oh, mohon maaf. Terima kasih Pak diingatkan. Baik-baik, mohon izin. Ya, oke, saya berbesar dulu. Mohon izin. Oke, ya, Ya, oke Pak Jan. ya, baik. Ya, baik. Sudah terlihat ya, mudah-mudahan terlihat ya. Baik. Di sini kita bisa langsung tulis, buatkan visual foto ya. Nah, gini aja, buatkan foto visual lengkap ya. Ini karena akan kita gunakan sebagai kafe ya, di kafe. Ini visual segelas kopi, segelas kopi, kopi panas gitu ya, kopi panas dengan sepiring apa ya, sepiring kue, background, ground, background, cafe, nah, background cafe, misalnya eh, jadul ya, cafe, suasana, suasana desa. Oke, nah ini kan sebetulnya kita udah bisa kita lengkapi lagi sepiring kue, visual segelas kopi panas dengan sepiring kue, tambahkan lagi di atas meja meja kayu. Nah, oke. Nah, kita coba ya. Oke. Nah, mungkin agak sedikit lama. Nah, itu biasanya berkaitan dengan ya biasa ya. Ini biasa yang saking banyak kemudahan ini kita juga sedikit ngantri dengan orang yang pakai ChatGPT wajar lah ya, tapi tidak apa-apa. Minimal dengan adanya kemudahan-kemudahan ini tentunya akan lebih mempercepat proses kerja kita. Mungkin ya, ini sambil menunggu hasilnya, saya sambil cerita aja. Mungkin ketika nanti mungkin ketika kita diminta klien eh, membuat foto semacam ini, kita harus menyiapkan suasananya harus malam, suasananya harus harus sepi agar menarik, ada lilin dan lain-lainnya itu prosesnya lama, biayanya juga mahal, ada lighting dan sebagainya cenderung lebih lama. Sekarang kita langsung manfaatkan yang namanya ChatGPT ini bisa untuk apa ya? eh untuk mempermudah proses. Nah, oke. Nah, oke, ini sambil jalan. Nah, ini sambil apa ya? Sambil kita menunggu prosesnya ya, saya akan share juga mengenai pembuatan logo ya. Nah, logo di sini biasanya kita sama klien ya minta tolong buatkan logo. Kadang-kadang bisa nggak 5 alternatif? Wah, kita udah pusing duluan nih. Satu aja belum dibuat, kenapa harus minta 5? Nah, disinilah sebetulnya kita memanfaatkan AI untuk mempercepat hasil kira-kira apa yang dipilih. Oke, ini saya sambil nunggu hasilnya ya. Sambil nunggu hasilnya oke, saya ke AI yang lain. Nah, ini saya tinggal ke pembuatan logo, brand crowd. Oke, nah, oke, coba saya lihat dulu. Belum, lagi proses. Ya, kalau proses juga nggak lama, insya Allah ya. Baik, brand crowd. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman, kita akan membuat membuat apa ya? Logo di sini misalnya kok saya akan gunakan ChatGPT yang lain lagi ya. Mas, tolong dong saya bikinkan untuk saya pakai email yang berbeda aja biar nggak tumpuk. Oke, Jin, email yang berbeda supaya apa? ChatGPT-nya biar yang satunya lagi proses, yang satunya biar jalan. Oke, baik, ini saya menggunakan ChatGPT. Baik. Nah, oke.
Saya sambil nunggu yang lain ya, apakah sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Yang tadi kita pesan, oke, sudah jadi. Oke, saya download dulu ya. Kita download dulu. Oke. Nah, udah download. Proses di sini visualnya nggak kecil kemungkinan kalau kita gunakan fotografi visualnya di mana suasana desa, ada spot kue, kopinya panas terlihat. Nah, ini Photoshop, ya maaf aja, Photoshop agak-agak agak-agak ngiri juga nih udah ada semacam nih. Kita bisa di grafis bisa sih pakai pakai bikin kayak gini. Tapi kan kerja 2 kali, sedangkan di sini kita udah langsung terima jadi aja. Oke. Nah, ada pertanyaan. Nah, itu kan ada yang nanti kalau misalnya itu ada yang sama gimana? Nah, gini, kita tidak mempertanyakan sama atau tidak. Ada jutaan jutaan informasi yang tentunya meminimalkan kesamaan satu dengan yang lainnya. Kira-kira semacam beda prompt saja hasilnya juga berbeda. Oke, ini hasil ini sudah jadi ya. Nah, nanti kita olah kira-kira untuk branding seperti apa nanti kita akan coba. Baik, ini kebetulan sudah muncul, ya sudah pakai prompt ini aja deh. Ya, teman-teman, buat teman-teman dari klien, Mas tolong dong buatkan brand brand cafe saya apa ya? Nah, nggak usah pusing-pusing. Kalau kita menggunakan ChatGPT atau robot lah ya, itu yang pasti dia nggak capek, nggak pusing, nggak galau, nggak dibayar pula. Nah, kan keuntungan ada satu lagi, nggak komplain lagi. Nah, kira-kira disuruh 24 jam juga oke aja ya. Buatkan brand kopi, nah, kopi kafe itu ya, kafe. Oke, oke kita enter aja dulu. Nah, kalau teks sih cenderung agak cepat. Oke, tuh, nah, kopi Senda Desa. Oke, itu langsung muncul tagline, langsung muncul. Nah, ini. Nah, dulu banget saya juga ceritanya dulu sih. Untuk membuat semacam ini, tolong kamu bikin brand cafe atau produk ya. Dulu baca buku saber-kabrek. Itu pun kadang-kadang ada yang hampir sama. Sampai jadi proposal, itu bisa berhari-hari. Nah, tapi memang kita dibayar mahal sebetulnya. Nah, sekarang manfaatkan semacam ini sudah jadi apa yang kita inginkan. Ya, oke. Produk unggulan ini kopi Senda Desa. Kayaknya nggak cocok deh. Nah, nggak cocok, nggak masalah. Kita cek lagi. Beri alternatif. Oke, dah. Enter. Kejar aja sampai robotnya pusing. Tapi nggak pusing juga sih. Tuh, lereng kopi. Semua sudah tertampil secara yang seperti ini. Kopi pangku, macam-macam ya. Nah, tagline-nya. Nah, kira-kira gitu. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan, nah, oke. Saya dulu ya. Saya dulu. Nanti kita lanjutkan di ChatGPT-nya. Oke, saya stop saya dulu. Ada yang tanyakan, silahkan. Oke, mantap sekali. Terima kasih Pak Jendro. Mohon bisa di subscribe dulu Pak Jendro. Ya, baik. Ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi udah ada touch awal gitu ya dari Pak Jendro bahwa dengan salah satu kemudahan AI adalah mempercepat proses referensi ya. Jadi bukan mendesain keseluruhan sebetulnya. Yang tadi bahwa elemen sebuah desain itu banyak ya. Ada tipografi, ada shape, gambar, dan seterusnya. Dan juga ada banyak prinsip. Nah, jadi teman sekalian, kenapa akhirnya di tema ini bukan yang ada desain instan dengan rasa jadi? Karena biasanya ketika kita minta langsung bikin poster, bikin ini, itu yang ada adalah ya salah-salah. Jadi apa namanya? Jadinya eh, nggak karuan ya, judulnya nggak jelas, di mana posisi segala macam. Nah, Pak Jendro akan memulai dari start mempersiapkan elemen-elemen tadi. Jadi dengan bantuan tadi teman yang namanya si AI gitu ya, kalau orang sudah bilang AI gitu ya. Untuk Sumbang juga bilang AI gitu ya. Jadi AI gitu ya.
Nah, teman sekalian, jadi dimulai dari mulai elemen-elemen yang perintilannya ya, persatuannya, kemudian nanti dia akan digabungkan ya, termasuk dari kontennya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan mau ditanyakan langsung via chat room atau via langsung juga silakan. Terkait dengan proses tadi mungkin promptingnya ya, Pak Jendro ya, karena prompting ini penting juga ya, bagaimana menemukan ide. Oke, saya ada satu pertanyaan Pak Jendro, izin Oke, baik. dari Abid Razan yang menanyakan bahwa eh, permisi Pak, apa kelebihan ChatGPT yang langganan sama yang gratis? Langsung jawab monggo Pak. Izin, baik. Mas Sabit, jadi yang kalau misalnya begini, eh, kita beli bakso ya, harganya misalnya 15.000, itu yang 15.000. Kemudian kita tambah lagi harga 20.000 ya. Istilah sekarang tuh toppingnya lebih banyak ya, toppingnya lebih banyak. Nah, terus bedanya apa? Jangankan yang toppingnya lebih banyak, 15 pun kita udah nikmat banget lah, kira-kira semacam itu. 15 pun bisa kita apa ya menikmatin. Kalau sudah desain yang gratis pun kita membatas kira-kira semacam itu. Nah, bedanya adalah ketika berbayar memang fasilitasnya lebih banyak ya, lebih lengkap kira-kira gitu. Nah, lengkapnya di mana? Ya tentunya ini akan berdasarkan pengalaman. Yang artinya kita coba dulu aja yang gratis. Yang gratis pun kita bisa merespon kira-kira kalau tidak tidur semalam pun em, lebih mudah. Kalau yang lain, kalau misalnya yang logo atau mungkin AI yang lain, itu nanti sedikit melalui proses lain. Nanti kita akan coba. Nanti kita akan coba. Ya, mudah-mudahan Oke, bisa jawab ya Mas Abid ya. iya oke itu ya Mas Habib. Sip. Jadi ini memang bahkan sedikit, memang kan AI itu nyawanya tergantung data ya. Jadi sifat AI ini saya tambahkan sedikit Pak Jendro. Eh, Memang AI itu eh, dia belajar ya. Jadi bukan ada sendiri belajar. Jadi bagaimana manusia belajar dan bagaimana manusia menyelesaikan masalah. Gitu. Tadi kalau nggak promptingnya kita ajarin ya, jadi Pak Jendro nggak bikin promptingnya gitu ya yang jelas, maka jadi bisa macam-macam. Nah justru dia butuh belajar. Nah, setiap pembelajaran itu kemudian disimpan. Nah, bedanya mungkin dengan yang membayar, ini ibaratnya datanya lebih banyak gitu ya. Tadi toppingnya lebih banyak lah, tadi khusus ya. Kalau rasa mungkin hampir sama, tapi karena toppingnya banyak gitu ya, ada mungkin dalamannya juga masih banyak. Nah, ini mungkin beda beda jadi spesial. Itu Mas Abid ya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum nanti Pak Jendro lanjutkan dengan show-nya. Oke, ada satu lagi Pak Jendro izin. Oh, Oh, udah. Sorry ya, jawabannya oh, udah. Baik, baik lanjut. Pak, sudah Oh, oke, jelas. baik, baik, baik. Ya, oke. Hmm, Baik, oke, kayaknya langsung aja Pak Jendro dilanjutkan. siap. Oh, Mohon bentar Pak, mohon bentar izin, Pak, bentar saya Pak, cek. bentar Pak, Oh, bentar ya, Pak, ada baik, yang baik, Pak. baik. Dari Mas Oh, Pandu ya. ya. Tanyakan bahwa selamat malam untuk prompting lebih baik ya dalam eh, bahasa Indonesia atau Inggris. Oke. Nah, sekarang itu gini, sebaiknya memang bahasa Inggris sebaiknya. Namun, nah, karena AI ini pembelajar ya, pembelajar yang baik, sehingga ketika diberikan pertanyaan bahasa Indonesia pun dia bisa jawab gitu, kira-kira gitu. Nah, memang aslinya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang kita menggunakan nyari data ya, bahasa Inggris itu nanti urutannya cenderung lebih optimal sih sebetulnya. Tapi kembali lagi tergantung pemakaian. Kalau misalnya kita ingin cepat, ingin sederhana, nggak masalah pakai bahasa Indonesia. Tapi memang aslinya bahasa Inggris. Cuman kembali lagi ya, sekarang AI itu wajar. Semakin apa ya, data semakin eh, banyak tertampung, maka yang terjadi dengan bahasa apapun dia bisa jawab. Karena di dunia kan banyak suku, banyak macam-macam. Itu data bukan dari orang Inggris, dari Indonesia, dari orang Rusia, orang Cina, orang Tiongkok, orang India dan macam-macam. Nah, itulah yang menjadi apa ya keuntungan kita. Kira-kira semacam itu. Oke, Ya, gitu ya, Mas Pandu. Terima kasih. Buat kalian yang lainnya, nanti silakan di tulisan chat lagi di kolom chat lagi kalau ada pertanyaan dan oh masih ada satu lagi Pak, kayaknya dijawab dulu. Bentar. Oke, sudah dijawab. Oke. oh ya baik Silakan baik. Pak Jendro, Siap. Baik, lanjutkan. saya mau izin lagi ke
Ya, baik. Ini saya dijanji tadi sudah. Nah, ini kopi sudah. Nah, oke. Misalnya kita ambil kan ada tiga, anggap aja yang senda desa. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lagi, kan ada tiga ya. Kalau misalnya kita tanya lagi, beri saya 100 ya, muncul semua. Tapi kan kita, kalau bahasanya udah diberi kemudahan, jangan kemaruk lah. Kira-kira gitu lah. Cukup seadanya aja. Dan misalnya ada tiga ya, bantu saya satu dari tiga lah ya. Satu terbaik dari tiga. Nanti akan muncul. Walaupun itu eh, tetap bebas lah kita milih yang mana. Tetap bebas sih, tetap ada di human sebetulnya. Mesti yang dipilih mungkin bisa jadi lereng kopi. Itu pilihan AI. Tapi kayaknya nggak cocok lereng kopi sini, kayaknya panas, pakai ini aja deh. Ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Ya, baik. Ini kita ambil yang paling gampang. Kita paling gampang menggunakan kalau misalnya kata-kata brand kopi memang cenderung dua kata dah cukup. Ya, baik. Kita menggunakan kopi pangku. Ya, kopi pangku misalnya ya, hangat dekat bersahabat. Oke, kita copy. Nah, sekarang kita manfaatkan. Nanti kita akan desain di hasil jadinya ya. Oke, baik. Sekarang kita coba ke di sini pakai. Nah, kopi pangku. Oke, gitu ya. Kopi pangku. Oke, ya. Kemudian, jadi kita menggunakan dua AI ya. Satu eh, ChatGPT, satu lagi pembuat logo ya, di antaranya ya. Oke, kita create logo. Klik. Di sini sudah ada berbanyak. Nah, ini kira-kira mau dimanfaatkan seperti apa? Coba kita cek di bawah. Oke, ada 9.600 logo. Tinggal sekali klik. Di sini ya, abstrak. Nah, abstrak itu, nah, macam nih. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini. Keyboardnya jangan lupa. Kopi. Nah, supaya nanti dia bisa ngikutin kopi. Kemudian kafe. Kemudian apalagi misalnya Maaf Pak Indra minta izin. Mungkin browsernya bisa dimaksimalkan aja Pak Jimbo, jadi biar lebih jelas. oh, Yang sekarang lagi dibuka nih. sebentar. Eh, Nah, oke, baik. Ini bukan ini saya Pak, coba. ini yang Ah, WA. ya, oke, baik. Sebentar cek dulu. Saya stop saya dulu. Ya. Oke. Nah, kita share screen dulu lagi saya perbesar. Jadi tadi tertumpuk-tumpuk dengan yang lainnya, jadi agak Oh, kurang fokus. baik. Terima kasih, Badi. Oke. Ya, Nah, sudah terlihat ya? belum Pak, sebentar. Ya, oke Pak, siap. Lanjut. Oh, baik. Terima kasih, Badi. Tadi pilih kopi pangku, pilih dua kata aja. Kopi, kafe, kemudian nature gitu ya. Macam-macam lah ya. Ini sebetulnya bisa kita cari juga keywordnya di ChatGPT sama ya. Kita cek tambah lagi eh, food and beverage lah ya. Food, beverage lah ya. Beverage. Oke. Nah, dasar. Nah, ini sudah muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Kopinya seperti apa? Kita coba cek di bawah lagi. Ada 9.600. Apa nggak pusing kita? Pusing karena banyaknya maksudnya. Ya, oke. Nah, ini kan kita pilih satu misalnya ya. Kopi yang misalnya, saya asal ngambil aja. Misalnya kopi. Nah, ini kopi. Cek dulu. Nah, ini udah. Ini aja deh ya. Ini teman-teman. Nah, saya continue dulu. Oke. Nah,
ini sudah ada banyak pilihan setelah kita pakai ya, kopi bangku gitu ya. Kopi bangku misalnya, biasa asal ngambil aja. Kayak klik 2 kali. Nah, ini sudah ada. Kita cek lagi. Tadi di ChatGPT, tadi pakai tagline-nya apa tuh tadi? Tagline. Nah, tagline hangat, dekat, bersahabat. Dah, tinggal copy saja. Edit copy, balik lagi ke print crowd, morning copy. Nah, slogannya, klik di sini, klik Ctrl V. Nah, teksnya, saya berusaha lagi. Oke, teksnya bisa kita cari. Sebentar, ini ketutupan. Nah, oke, teksnya bisa dicari. Nah, tuh, ini sudah jadi. Ya, kita perbesar ya. Oke, udah jadi. Oke, coba kayaknya kurang kurang kuat deh. Oke, ganti aja warnanya mungkin barangkali coklat tua lah. Nah, atau mungkin, oke. Nah, tuh udah jadi. Ya. Nah, cuman gini. Ini karena memang versinya versi free, maka dia tidak bisa di-download. Kalau di-download, ini kita coba ya. Maka, sebentar. Nah, langsung berbayar. Tapi apakah kita sia-sia? Tidak juga. Sebentar, kita cek dulu. Oke, baik. Di sini biasa ya, biar singkat, simple, bisa kita manfaatkan untuk yang di sininya yang pakai nah, pakai print screen aja, cukup di sini. Oke. Nah, oke. Coba klik oke, udah. Coba kita cek. Saya print screen lagi. Print screen, oke. Like, oke. Nah, nanti kita cek, kemudian hasilnya sudah kita cek. Sebentar ya. Tutupan. Nah, boleh diperbesar dikit. Oke, kita simpan. Kita cek. Cek dulu. Klik. Oke, simpan dulu ya. Ini datanya. Nah, kita coba. Kita download dulu ya. Oke. Oh, ini yang tadi. Kemudian yang sini kalau misalnya ini ada kendala di downloadnya. Nah, kita coba untuk settingnya ya. Ini sebetulnya tinggal di setting untuk di logonya. Kita coba data sudah ada. Kita kembali lagi ke sini. Ya, nanti kita ambil ya. Nah, untuk layout nanti kita bisa manfaatkan yang namanya Canva. Oke, Canva. Canva. Oke, Canva gitu ya. Canva. Cek. Oke. Nah, cari aja desain kita ya. Desain kita, misalnya desain untuk, ya, misalnya kopi. Oke. Di sini ada desain, ada pilihan ya. Instagram, sebentar ini ada lubang. Oke. Nah, ini untuk yang nantinya bisa kita manfaatkan secara visual. Misalnya kopi, kafe, desain. Atau Instagram ya. Instagram. Oke. Nah, ini udah ada. Kita bisa mengambil yang di sini hanya untuk menempatkan. Nah, oke, kita klik.
open ya, klik send. Oke, oke, kita ya baik. Kita elemennya kita bisa tahan, bisa delete ya, bisa delete. Oke, unggahnya setelah ya kita unggah gambar. Oke, nah ini kita setting. Nah ini sudah. Oke, kemudian kita tambahkan juga kayak misalnya di sini ada tadi soalnya. Nah, karakter misalnya logo brand, kemudian ini sudah ada, bisa tambahkan untuk suasana ini udah ya. Udah tinggal tambahkan misalnya tagline, coba tagline tadi kopi pangku. Ya oke. Kita copy. Copy, kita kembali ke sini. Ya kita ambilkan untuk teksnya ya. Oh sorry, kita hapus dulu. Oke. Oke, kita ambil teks. Nah, tambahkan teks. Ctrl V. Oke. Nah, oke, sebentar kita cek. Nah, kita delete. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga bahwa teks sebaiknya tidak menggunakan banyak font. Oke, klik, bisa keluar sangat keluarkan dan nah, klik, put, teksnya bisa kita sesuaikan. Oke. Nah, nah, oke. Nah, tinggal kita pasang logo ya. Ini tadi juga saya carinya teksnya kok agak problem di datanya. Tapi kira-kiranya begini, ini kita coba untuk mengambil logo ya. Logo di sini, kalau misalnya tidak ada, ini efisien juga pakai tadi Brancode bisa, atau teman-teman bisa membuat logo. Kita cek lagi, pakai Canva lagi ya. Canva, Canva. Oke, cek membuat logo. Oke. Oh, logo. Oke. Nah, ini juga sebetulnya salah satunya ya. Kalau kadang-kadang kalau yang di Blanco kadang-kadang kalau misalnya pas nggak nggak apa ya nggak tepat kadang-kadang ada yang nggak muncul. Tapi salah satunya AI kita bisa menggunakan logo-logo yang tentunya juga bisa kita setting dari sini. Misalnya ini sudah ada. Oke. Nah, kita bisa ganti teks sesuai dengan misalnya tadi visual namanya kopi pangku. Oke. Kopi kopi pangku. Kopi pangku. Oke. Nah, kira-kira semacam itu. Kita bisa menggunakan, ini kemudian tagline-nya bisa jadi, coba kita cek lagi. Tagline-nya tadi menggunakan hangat, dekat, bersahabat. Oke, Ctrl C, copy, kemudian kita sini, oke, Ctrl V. Nah, nah, kita perkecil sedikit ya. Oke, kita perkecil sedikit. Nah, kalau misalnya ini kita coba perkecil. Nah, oke, setting, kita kecil lagi. Oke, oke, baik. Sebentar, ini kita cari.
Ini bisa jadi font yang perlu kita sesuaikan dengan font yang mungkin sederhana. Password, oke. Nah, kecil ya. Oke. Di sini bisa kita atur perkecil yang di sini. Nah, cek. Oke. Nah, ini kan salah satu yang bisa kita manfaatkan di AI-nya. Baik, setelah itu kita tinggal di ya saya bagikan, kemudian kita unduh. Oke, kita kembali lagi ke kanvas satunya lagi, ke unggahan, download. Nah, oke. Oke. Nah, sedangkan tulisan kini kita tinggal ke elemen, itu ya, elemen cari yang bulat, berikan gini, kita perkecil, kita geser aja. Nah, oke. Nah, oke. Kalau misalnya kurang kurang pas, nah bisa jadi ini agak sedikit pasin aja ya. Oke, kita perbesar. Nah, oke, tinggal kita geser aja. Nah, ya nanti tinggal diatur aja besar kecilnya bisa diatur sesuai dengan. Nah, oke, klik 2 kali ya. Nah, klik 2 kali. Oke, ya. Nah, kita klik. Nah, oke, ya. Ini kira-kira penggunaan AI yang tentunya kita bisa manfaatkan secara lebih optimal. Foto bisa menggunakan AI, logonya kalau misalnya ada beberapa ya AI itu background, kemudian dari Canva juga bisa. Nah, untuk hasil yang tentunya juga teks macam ini pergunakan saja minimal font. Nah, kira-kira gitu. Baik, itu yang tadi saya sampaikan. Oke, luar biasa Pak Jendro Saya materinya stop nih di situ. untuk hari ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya, itu materi yang dari Pak Jendro. Kita buka ruang tanya. Silakan ingin tanyakan terkait dengan proses tadi atau mungkin yang lain terkait masih di dalam desain grafis dengan memanfaatkan AI sebagai referensi ya Pak Jendro ya, referensi untuk menguatkan elemen ya. Jadi teman-teman sekalian bisa silakan untuk menanyakan terkait dengan materinya, boleh per Canva-nya, boleh juga tadi baik brand crowd-nya atau juga yang lainnya. Silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanyakan. Oh ya, teman sekalian sambil menunggu pertanyaannya di dalam chat ya, saya coba di ruang chat, nanti saya coba sampaikan itu ada feedback form yang bisa mungkin diisi. Dan sambil menunggu ruang pertanyaan, saya akan coba mungkin share sedikit ya, teman-teman sekalian terkait dengan eh, apa namanya, kita juga menyelenggarakan untuk materi-materi yang eh, sertifikasi ya, sertifikasi dengan BNSP ya dari Kemenaker gitu ya, dan terkait dengan bidang-bidang seperti ini ya, graphic design ya, dan nanti ada materi dan juga ada ujiannya ya. Ini ada tangganya, Anda bisa daftar tentu dengan investasi karena ini juga sertifikasi keluarkan oleh dari BNSP apa namanya untuk Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi oleh Kemenaker ya. Dan di Harmoni juga melaksanakan trainingnya dan ujiannya. Ini untuk bidang pelatihan sertifikasi digital marketing ya oleh Mas Imam ya. Terkait materi-materi juga yang juga itu dibutuhkan oleh para memang yang ingin menggunakan bekerja atau mungkin meningkatkan kompetensinya gitu ya secara profesional di BNSP
Kemudian juga ini ada content creator ya terkait dengan Pak Jendro sendiri juga ya terkait dengan bagaimana menghasilkan storytelling gitu, kemudian meningkatkan apapun terus dengan multimedia ya, dan juga nanti ada video editor ya, kita bisa juga katakan kalau Anda ingin jadi content creator, produknya kontennya apa ya, bentuknya macam-macam kan, ada video dan seterusnya. Ya, ini bisa Anda nanti saya coba linkkan juga di dalam apa namanya link chatnya. Oke, teman-teman sekalian, silakan ada yang tanyakan lagi sambil saya coba menyampaikan link untuk eh, apa namanya feedbacknya tolong bisa diisi, dan juga ada link untuk memang ya bagi yang ingin mendaftar juga akan kami kirimkan juga via email nantinya dan WhatsApp ya. Oke. Ya, masih kita tunggu. Mungkin Pak Jendro ada tambahan-tambahan lagi sedikit, silakan. Kalau ada Oh, mungkin konsepnya atau baik. gimana, gitu. Silakan. Baik. Kita sampaikan bahwa ketika kita ya salah satunya juga bagian visual, terutama kalau misalnya bikin iklan, bikin visual ya, itu memang eh, foto ya, elemen foto ini menjadi sepertinya sih menjadi hal yang sangat dibutuhkan ya. Sehingga untuk mencari foto atau mendapatkan yang optimal itu dengan bantuan AI itu sangat bagus lah buat kita. Intinya kita akan kerja kita akan lebih dipercepat, kira-kira semacam itu. Kalau pemilihan promnya sendiri juga juga apa lengkap ya, kira-kira semacam itu. Oke, Pak. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian, ada pertanyaan kalau sudah nggak pertanyaan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin mungkin mendapatkan sertifikasi ya, sertifikat untuk training untuk webinar ini, Anda bisa saya masukkan di apa namanya, mungkin mengerjakan free sertifikat ya, di dalam chatnya itu saya coba kirimkan linknya untuk link soal webinar Harmoni. Nanti di situ ada link untuk gabung ke classroom-nya, dan nanti akan ada soal untuk classroom-nya. Jadi saya coba share dulu teman-teman sekalian terkait dengan pengerjaannya di classroom ya. Bentar. Jadi itu ada link Google Classroom, teman-teman sekalian bisa klik nanti. Dan kami juga sudah share ke email biasanya ya. Ya, nanti akan ada masing-masing webinarnya. Ini ada terkait dengan soal ya. Anda bisa kerjakan nanti. Soalnya mudah sekali ya. Kemudian dikumpulkan di dalam classroom juga di waktu yang tertentukan, dan kemudian nanti video webinarnya akan dimasukkan di sini setelah diedit ya. Jadi seperti yang sebelumnya ada dengan PowerPoint ya, ada videonya dan ada soalnya. Ini juga ada webinar multimedia. Jadi Anda bisa melihat ini di dalam seluruhnya ya, di dalam webinar-webinar yang sebelumnya juga videonya ya, bagi yang sudah masuk ke dalam Google Classroom. Oke, ini ada pertanyaan Pak Jendro sepertinya. Apakah karya-karya, halo Pak Jendro, bisa didengar Pak Jendro? Yuk, Ya, ada pertanyaan ya. dari Yan Praba. Apakah karya-karya dari hasil ngeprom ya mempunyai hak cipta yang dilindungi? Oke. Ya, Epic. mohon izin. Ya, Ya, mohon izin. Nah, ya. karya cipta yang hasil prompt sebetulnya ini akan menjadi wilayah yang sampai sekarang juga juga masih bias ya, artinya juga masih punya peluang yang mungkin bisa jadi ya, akan digugat masih kemungkinan. Contohnya semacam ini. Eh, Waktu ada lomba fotografi di Taman Safari, itu yang menang itu menggunakan AI. Nah, di fotografer ini diprotes yang pada juru ininya juga Mas Arbain waktu itu Arbain, jadi eh, senior lah ya, digugat. Nah, di situ ternyata memang yang paling penting itu adalah sebetulnya regulasinya. Itu yang paling penting. Nah, berkaitan hal semacam itu, alangkah baiknya memang ada sedikit apa ya, ada sedikit kita motif ya. Kalau misalnya foto bisa jadi sedikit motif. Memang ini agak agak
agak merepotkan, tapi itu kita juga meminimalkan walaupun potensi digugat pasti ada. Tapi gini, Mas Jan, eh, data itu sudah ada tahun sejak 55 sampai sekarang. Jadi kemungkinan sama itu agak kecil. Walaupun misalnya kartun ya, kartun. Kalau misal kita orang kreatif, seringkali, oh ini gambar AI, biasanya hampir-hampir sejenis. Oleh karena itu, memang ada sedikit kita modif supaya bisa tampil beda. Contoh sederhana. Sekarang kayak misalnya kita karikatur ya, kartun dan lain-lainnya. Kita bisa memanfaatkan bikin kartun dan kartun dalam hitungan menit, udah jadi. Nah, tapi kalau kita orang kreatif, tentu bisa kita modif sesuai dengan untuk meminimalkan adanya gugatan. Kira semacam itu. Potensi tetap ada sih. Toh sebetulnya kita hanya pengguna. Tapi pengguna pun ya kita harus wise bahwa ini ada hak ciptanya. Tetap ada hak ciptanya. Tapi kembali lagi kita mensikapi secara wise tetap bisa terbantu. Tapi alangkah baiknya juga kita sedikit modif lah. Kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau belum menjawab, ya nanti kita bisa diskusi lebih panjang Oke, lagi. Nah, baik. monggo. Ya. Ya ini karena terkait visual ya teman-teman sekalian ya. Jadi terkait visual sebetulnya memang undang-undang itu nanti khawatirnya kalau dia kan ada memang kan setiap orang kan sekarang bisa bikin apapun ya, bisa punya punya panggung sendiri. Tapi kita punya undang-undang ITE, negara kita punya ITE, ya itu juga harus hati-hati ya. Jadi kalau misalkan apalagi AI yang sifatnya sudah bisa meniru membuat gerakan animasi ya video dari gambar diam gitu ya sehingga ini juga bisa mempengaruhi nanti dari segi etik ya, etika sehingga bisa apa namanya terjerat Undang-Undang ITE. Oke, Pak Jindro, teman sekalian ada pertanyaan lagi? Kalau nggak pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri Pak Jindro. Mohon untuk kata-kata mutiaranya, quotes-nya. Mohon izin. Nah, jangan pernah berhenti berkreasi karena kita akan selalu menjadi happy. Udah, itu aja. Nah, luar biasa. Jangan berkreasi, artinya kita akan happy gitu ya. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin buat apa namanya hari ini kita tutup dulu dan minggu depan mungkin ada untuk Oh, video editing ya, dan sudah kita share ya, sudah untuk di-share. ya udah untuk video editing dilakukan oleh Pak Supradaka terkait dengan materi video editing ya. Nah itu Pak Supradakanya sudah hadir di situ. Malam Pak Daka. Oke. Malam, Ya, adakah? baik teman-teman sekalian, dengan demikian kita akhiri untuk malam kita ini malam yang luar biasa untuk teman-teman sekalian bisa berpartisipasi hadir. Terima kasih atas atensinya dan silakan bagi yang nanti untuk mendapatkan link sertifikatnya akan juga kita share di dalam email yang terdaftar ya, yang sudah mendaftar dengan email, kemudian bisa mengerjakan untuk mendapatkan sertifikatnya. Untuk videonya kita akan proses dulu, kita edit, nanti akan kita share di dalam bagian yang sama di dalam Google Classroom-nya. Baik, sekali lagi terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daka, Pak Aryan. Terima kasih Mas Yohanes, Erlangga. Saja.